Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dosen dan guru penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jajang Nurjaman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan di SMK Negeri Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Mata pelajaran yang saya pilih adalah Administrasi Infrastruktur Jaringan, kelas 11 dengan materi Analisis Permasalahan Routing Statis, dengan nomor peserta 201503214277, seperti yang tercantum dalam file ini. Sekian perkenalan dari saya, mohon doanya semoga berjalan dengan lancar dan bisa menjadi guru yang profesional. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat semua ya? Oke, sebelum melakukan pembelajaran KM ya untuk memimpin doa, silakan Bayu pimpin doa. Duduk siap-siap. Sebelum belajar, mulailah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Ya, nanti seperti biasa angkat tangan terus cungkan tangan ya, terus bilang hadir. Oke, Bapak akan mulai. Ada Rizka. Hadir. Hadir. Argi. Hadir. Asob. Tidak ada. Tidak ada. Mana sakit? Ya. Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Bayu. Hadir. Delita. Hadir. Oke, ada beberapa orang yang sakit. Tadi ada 2 orang ya. Kita doakan mudah-mudahan besok bisa sehat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran ya. Amin. Bapak akan perlihatkan ya sebuah tayangan di depan. Nah, ini ada video motivasi ya. Bapak harapkan kalian bisa simak, terus nanti kalian bisa menyimpulkan apa maksud dari tayangan yang ada di depan. Oke? Oke, jadi videonya sangat singkat. Kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan dari video di depan? Ya. Gimana, Dri? Gimana? Oke, untuk memerlukan kesuksesan perlu bantuan dari orang lain. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tadi ada beberapa orang ya. Oke, silakan. Bekerja sama untuk menuju sukses. Oke, bagus. Bekerja sama untuk apa? Menuju sukses. Jadi ada 2 tanggapan yang intinya sama. Ya. Kita lihat di video yang tadi, yang barusan, ada beberapa orang yang kerja sama, terus di atasnya ada sukses gitu ya. Jadi intinya kita harus bekerja sama ya. Apalagi untuk materi sekarang karena ini ada kaitannya dengan yang akan kita laksanakan pembelajaran hari ini. Ya, jadi bekerja sama itu sangat penting. Apalagi kita kayak Bapak, kita memiliki tujuan yang
sama ya, intinya harus kompak gitu ya. Jadi itu motivasi untuk hari ini, mudah-mudahan bisa diterapkan oleh kalian semua, apalagi nanti ada kerja kelompok. Jadi satu sama lain harus kerjasama, saling berdiskusi ya, bertukar pikiran supaya tujuan kita bisa tercapai. Oke, itu ya untuk motivasinya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, di sini ada pertanyaan. Materi apa yang kalian ingat di pertemuan sebelumnya? Oke, siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Routing statis. Oke, routing statis. Ada lagi? Konfigurasi router statis. Konfigurasi router statis. Mungkin dari yang lain, tadi ada 2. Kita belajar tentang routing statis, terus konfigurasi routing statis. Mungkin ada lagi? Tidak ada? Oke, betul ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang routing statis. Dari evaluasi ya, konsep dasar sampai ke tahap konfigurasi. Bapak yakin kalian sudah paham, sudah tahu langkah-langkah konfigurasi dari routing statis. Oke. Nah, untuk materi yang sekarang ya, karena ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Materi sekarang yaitu menganalisis permasalahan routing statis. Nah, apa yang ada di benak kalian tentang menganalisis permasalahan? Kalau tadi kan kita di awal di materi sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi. Nah, materi sekarang yaitu menganalisis permasalahan. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira maksud dari ini ya, menganalisis? Masih bingung? Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada menganalisis dari segi pengetahuan, ya. Terus dari segi keterampilan memperbaiki konfigurasi routing statis. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan. Terus model Bapak gunakan PBL, ya, untuk apa pendekatannya pakai saintifik. Jadi di sini ada metodenya. Jadi ini tahapan yang akan kita laksanakan untuk hari ini. Menyimak video, paparan, tanya jawab ya. Terus diskusi nanti ya akan kita laksanakan. Dan untuk tujuan pembelajarannya, oke. Setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui video, bahan ajar dan website. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menentukan cara pemeriksaan permasalahan routing statis dengan benar. Ya, jadi ini tujuannya. Jadi kita belajar hari ini, yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menentukan cara pemeriksaan. Itu yang pertama. Keempat, nah ini menguji. Jadi setelah kalian memperbaiki, sudah mengetahui letak permasalahan, nanti ada tahap pengujian. Apakah perbaikan kalian berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil berarti kita ulang lagi ya di tahap perbaikan. Oke, ini yang terakhir, siswa dapat membuat laporan perbaikan permasalahan routing statis dengan baik. Oke, untuk teknik penilaian seperti biasa ya, ada penilaian sikap. Jadi Bapak akan menilai kalian bukan hanya dari keterampilan kalian, mulai dari disiplin, sikap kalian. Nah, kita sekarang masuk ke pretest. Oke, ini ada siap pretest ya. Nah, jangan sampai seperti gambar yang di bawah. Aku bisa apa? Ya. Jadi sekarang Bapak akan mengadakan soal ya untuk memantapkan kalian karena tadi sudah ada beberapa orang yang menjawab yang sudah memahami pembelajaran sebelumnya. Ya, untuk meyakinkan Bapak akan buatkan soal di pretest. Soalnya 5 nomor, tidak banyak ya, hanya mencakup materi yang sebelumnya. Bapak sajikan di kuisis. Nanti Bapak akan kirimkan link ke kalian di grup PA, kalian buka. Nanti ada kodenya ya, aksesnya. Bapak akan
tampilkan di depan ya. Waktunya tidak banyak, hanya 5 menit. Jadi kalau 5 nomor, 1 menit ya. Oke. Silakan kalian bisa cek di grup WA, Bapak akan kirimkan sekarang. Oke, untuk link pretestnya sudah Bapak bagikan ya, kalian buka, kodenya juga sudah Bapak kirimkan. Ya, silakan waktu pengerjaan bisa dimulai dari sekarang. Sudah beres semua? Udah. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Bapak lihat dari hasil masih ada beberapa yang masih salah, tapi tidak apa-apa ya. Bisa diperbaiki di materi yang sekarang. Jadi yang masih ada yang salah, coba nanti di akhir di post test harus nilainya sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah menyelesaikan pretest, sekarang kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas. Oke, yang pertama di sini ada 2 pertanyaan. Yang paling atas kenapa? Terus yang di bawahnya apa? Kita lihat pertanyaan seperti apa. Oke. Yang pertama, kenapa kita harus belajar materi ini? Oke, tadi kan sudah ada ini ya. Kita menganalisis permasalahan routing statis. Nah, ini jadi pertanyaan juga kan? Pasti ada di benak kalian, kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Oke, siapa yang bisa menjawab? Coba. Ada yang bisa menjawab kenapa kita harus belajar materi ini? Oke, Fajar boleh? Kira-kira untuk apa nih? Untuk lebih mengetahui tentang? Ya, tentang routing yang ini. Oke, untuk lebih mengetahui. Oke, ada lagi? Atau kita masuk ke pertanyaan kedua? Apa manfaatnya dalam kehidupan nyata? Kalau kita bayangkan dari materi yang akan kita bahas, yaitu menganalisis kira-kira manfaat yang akan kita terima itu apa setelah tahu tentang materi ini. Gambaran aja ya, kalau kita menganalisis permasalahan, kita tahu permasalahan, kira-kira ada manfaatnya tidak untuk kalian? Terutama dalam kehidupan nyata ya. Kalian nanti bekerja sebagai teknisi, sebagai administrator jaringan. Coba, kira-kira manfaatnya seperti apa? Ada gambaran? Oke, Bapak akan coba jawab satu persatu. Kenapa kita harus belajar materi ini? Kalau kita mengacu ke materi yang akan kita bahas, yaitu menganalisis permasalahan. Ya, pentingnya kita harus tahu tentang materi ini. Ketika kalian menjadi seorang teknisi, tidak hanya membangun sebuah jaringan, tapi ketika kalian ada permasalahan, berarti kalian harus tahu dong, ya, cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu mungkin kenapa kita harus belajar materi ini ya. Setelah kalian paham konfigurasi, ya jangan sampai begitu ada masalah kalian lempar ke orang lain. Jadi harus kalian yang memperbaikinya sendiri. Oke, di sini ada sebuah video ya untuk memperjelas materi yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dari video ini nanti kalian ada sebuah inspirasi lah. Oh, jadi ini masalah dari analisis itu ya. Terus menentukan cara terbaik untuk penyelesaian dari sebuah masalah itu seperti ini. Oke, Bapak akan tampilkan, tolong simak baik-baik. Nanti di akhir video Bapak akan menanyakan ke kalian apa yang kalian dapat dari pengamatan kalian. Halo teman-teman, nah pada video tutorial ini kita akan belajar tentang cara pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi routing statis. Pemeriksaan permasalahan ini bertujuan untuk mendeteksi letak permasalahan pada konfigurasi routing statis. Sebagai contoh, kita akan melakukan pemeriksaan permasalahan
konfigurasi routing statis pada topologi berikut ini. Nah, pada topologi ini, sebelumnya telah dilakukan proses konfigurasi dengan teknik konfigurasi routing statis. Namun, dilaporkan bahwa terdapat permasalahan pada PC 0 yang tidak dapat terhubung dengan PC 1. Begitu juga PC 1 tidak dapat mengakses PC 0 yang terdapat pada jaringan A. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita lakukan pemeriksaan permasalahan pada topologi berikut. Ya, videonya sudah selesai. Kira-kira apa yang kalian dapat dari video barusan? Cara konfigurasi routing. Oke, ada yang lain? Sama semua? Sama. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa teknik mencari permasalahan sampai ke tahap perbaikan. Jadi tadi di tayangan video ada 2 buah router yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, tetapi mungkin karena waktu terlalu lama atau ada permasalahan, sehingga 2 PC antar router tidak bisa terkoneksi. Nah, tadi ada tahapannya. Kalau kalian perhatikan ada beberapa perintah untuk pengecekan. Oke, Bapak akan lanjut. Nah, mengacu dari video yang tadi kita harus paham dulu tentang konsep dari routing statis itu sendiri. Sebetulnya sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Yang paling penting ini jika ada perubahan konfigurasi, maka administrator dan seorang teknisi jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan secara manual. Nah, itu paling penting. Jadi ketika jaringan yang kita buat di routing statis, pengerjaannya pun, perbaikannya pun harus secara manual. Jadi ini harus wajib, kalian harus bisa. Oke, ini yang harus digarisbawahi. Jadi semua konfigurasi ada di kalian. Nah, di sini ada alur menganalisis permasalahan routing statis. Di sini ada proses dari awal sampai ke tahap pengujian dan di akhir sampai terhubung. Kurang lebih seperti ini. Ketika kita mulai konfigurasi, nah ini ada konfigurasi yang sudah jadi. Terus tiba-tiba ada sebuah masalah. Ada laporan bahwa komputer kita tidak terhubung. Ini contoh. Terus langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama seperti ini. Identifikasi masalah. Ini pengecekan awal yang paling penting, apalagi dalam sebuah jaringan. Kita identifikasi dulu. Kalau sudah itu, baru kita tahap pemeriksaan. Kita periksa alat atau komponen mana saja nih yang bermasalah. Karena bisa jadi kemungkinan dari beberapa komponen itu ada yang memang bagus, ada yang bermasalah. Nah, tugas kalian cari komponen mana yang emang bermasalah. Terus dari tahap pemeriksaan, kita sudah tahu nih letak permasalahannya. Baru kita lakukan perbaikan. Nah, di sini nih skill kita diuji apakah kita bisa memperbaiki atau tidak. Kita mampu nih menganalisa apa nih permasalahan yang terjadi. Tapi kita tidak bisa memperbaiki, ya percuma juga. Jadi tahapan perbaikan ini sangat penting. Terus masuk ke tahap pengujian. Setelah kita perbaiki, ini wajib diuji. Jangan sampai kita perbaiki tanpa diuji, udahlah pasti beres. Jangan. Tahapan ini jangan terlewatkan. Jadi wajib diuji dulu, baru kita tentukan ini berhasil atau tidak. Yang selanjutnya, nah berhasil terhubung. Nah, jadi tahapan kalian harus sampai sini sampai berhasil terhubung. Dari rangkaian paling kanan kalau Bapak Ini. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Mulai dari identifikasi masalah, pemeriksaan, perbaikan, tahap pengujian sampai akhir berhasil terhubung. Nah, tadi sudah disampaikan juga di awal, untuk pekerjaan ini untuk sekarang kita berkelompok nantinya.
Jadi Bapak harapkan ada kerjasama juga dengan teman-temannya. Kalau misalkan satu kelompok ada 3 orang, silakan berdiskusi supaya bisa sampai ke tahap yang ini. Karena Bapak nanti akan memberikan sebuah permasalahan ya. Ingat model kita menggunakan PBL. Bapak akan memberikan sebuah masalah, kalian yang harus menyelesaikan. Siap ya? Siap. Ya, di sini ada contoh kasus. Ini ada 2 buah router antara A dan B. Nah, kita fokus saja ya. Yang ke warna kuning di sini. Ada salah satu perintah yang wajib kalian harus tahu. Ini hanya salah satunya. Biasanya yang permasalahan seperti tadi yang ada di video, yaitu kita pengecekan awal menggunakan show IP route. Jadi ini untuk mengetahui apakah konfigurasi yang kita lakukan ada atau tidak. Nah, ini perintahnya. Ini salah satunya ya. Nah, di sini ada kasus sama PC 0 dan PC 1 tidak saling terhubung. Berarti langkah yang pertama kita lakukan cek di TKJ, router TKJ dan di RPL. Apakah konfigurasinya masuk atau tidak? Apakah sudah atau belum? Itu kan yang dipertanyaan. Nah, untuk pengecekannya ini ada perintah show IP route. Oke, ini setelah kita lakukan cara pengecekannya. Oke, perhatikan baik-baik apa yang menjadi pembeda antara router 1 dan router 2. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, hingga kira-kira dari gambar yang router 1 sama yang router 2, ini setelah kita lakukan tadi ya, pengecekan pakai show IP route, hasilnya seperti ini. Kita mencari nih perbandingannya, mana yang bermasalah, mana yang tidak. Ada perbedaan atau tidak nih? Ada. Di mana letak permasalahannya? Atau perbedaannya di mana? Sebaru ada? Kira-kira yang mana? Gateway. Yang mana yang jadi beda? Di router 1 ada S. Kalau yang di router 2 C doang, tidak ada S. Betul. Nah, ini apa fungsinya nih? C dan S. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi C menunjukkan gateway atau network yang langsung terhubung ke router. Sedangkan kalau S menunjukkan gateway routing statis. Berarti kalau misalkan di router ada tanda S, konfigurasi kita sudah berhasil. Tapi kalau di router 2, ini C semua nih. Ya, ini otomatis bawaan dari sana. Jadi otomatis yang terhubung. Kemungkinan ini tidak berhasil, salah di perintah bagi pas konfigurasi, atau bahkan sama sekali tidak memasukkan, tidak dikonfigurasi. Nah, dari sini kita sudah paham nih. Berarti yang menjadi permasalahan dari topologi yang tadi, yaitu ada di router 2. Ya gitu ya. Jadi untuk mengecek permasalahan langkah awal kita gunakan yang perintah show IP route. Sebetulnya banyak nanti runtutannya. Untuk pengecekannya itu hanya salah satu. Kalau sudah begini kita langsung perbaiki. Berarti kita fokus aja ke router 2. Lanjut lagi kita permasalahan router statis. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ada keterangan di atas nih. Ketika kita sudah melakukan show IP route, contohnya ya, kita sudah perbaiki tetapi masih tidak terkoneksi. Ini jadi masalah juga kan? Kira-kira masalahnya apa nih? Jadi kalau dalam masalah, mungkin dalam satu jaringan tidak hanya satu masalah. Kemungkinan 2 masalah, 3 masalah bisa terjadi. Kalau kita hanya mengecek satu permasalahan, sedangkan yang lain tidak, terus hasilnya tidak terkoneksi, ya otomatis kita harus cari lagi ya penyelesaiannya. Nah, di sini ada 4. Nah, untuk yang ini, yang 4, Bapak tidak akan jelaskan. Jadi tugas kalian sekarang mencari informasi sebanyak mungkin ya dari pengecekan yang ada di sini. Ada 4 sampai ke pengecekan perangkat. Bapak nanti akan bagikan juga modul ajar
sebagai referensi kalian. Tambahannya bisa cari di website, di internet yang berkaitan dengan menganalisis permasalahan pada routing statis. Ini menunjang juga nanti di pengerjaan LKPD. Jadi kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Begitu nanti Bapak bagikan LKPD, kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari pemaparan materi Bapak? Silakan Pak Jan, kalau ada pertanyaan boleh sampaikan. Pak, untuk kelompoknya sendiri apa nama Bapak? Maksudnya? Bikin kelompoknya. Oh ya, Bapak nanti akan bagikan di grup PA ya. Jadi untuk kelompoknya. Jadi nanti kalian berkumpul bersama kelompoknya, Bapak akan share juga nanti di grup PA. Dari materi ini ada yang bertanyakan? Ya. Udah paham ya? Oke, jadi sekarang Bapak akan bagikan kelompok, bisa dicek di grup ya. Terus sekalian mau bagikan LKPD. Nanti Bapak jelaskan tahapan pekerjaannya. Dan silakan cek di grup PA dan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian sudah berkumpul bersama kelompoknya. Linknya sudah Bapak bagikan juga ya. Oke, jadi tahapan di LKPD sekarang pekerjaannya ada 2 tahapan. Yang pertama, Bapak berikan sebuah permasalahan dalam bentuk aplikasi Cisco. Kalian bisa download. Bapak sudah bagikan juga ya. Sudah semua di-download? Sudah. Terus yang kedua, Bapak akan bagikan lembar LKPD-nya. Ikuti semua perintah yang ada di soal. Jadi di sini Bapak berikan contoh dari tahapan pemeriksaan. Jadi di sini ada beberapa poin yang harus kalian isi. Mulai dari tahapan konfigurasi PC. Nah, ini harus paham ya. Konfigurasi sebelum diperbaiki. Kalian tulis semua konfigurasi sebelum ada perbaikan. Berarti sekarang tugas kalian ya, nanti tuliskan semua perintah yang ada dalam topologi jaringan yang Bapak bagikan. Setelah itu, setelah beres semua ditulis, nanti ada tahap pemeriksaan. Langkah perbaikan ya, nanti kalian tulis di sebelah kanan ya. Sebelah kanannya. Berarti ada tahapan sebelum diperbaiki dan sesudah diperbaiki. Untuk pembagian LKPD, Bapak akan bagikan jangan sampai robek, jangan sampai kotor. Akan buka lembar LKPD-nya. Di sana ada nama anggota, jangan lupa harus diisi. Silakan bisa dimulai dari sekarang untuk pekerjaan LKPD-nya. Silakan bisa bekerja sama. Silakan kalau sudah dipindahkan ya, yang belum diperbaiki, kalian cari informasi untuk mencari langkah perbaikannya. Jadi gunakan HP kalian untuk mencari informasi yang menunjang untuk memperbaiki permasalahan tadi ya. Silakan bisa dimulai cari informasinya.
Oke, sekarang Bapak ingin cek ya. Kira-kira ada kesulitan dalam pencarian informasi atau dalam pengerjaan LKPD? Tidak. Tidak ada. Mungkin ada pertanyaan? Sulit tidak sulit? Gimana Indri? Silakan. Kemungkinan kesalahan yang sering terjadi sehingga router tidak terhubung. Oke, pertanyaannya tadi kemungkinan masalah yang terjadi ya ketika router tidak terhubung. Yang pertama, dari tahapan konfigurasi kemungkinan ada yang terlewat. Terus yang kedua, gimana jawabannya Indri? Sudah cukup Indri? Oke. Silakan kalian tentukan langkah perbaikannya ya. Pindahkan di lembar LKPD. Ingat, harus sampai terhubung. Jadi lakukan pengujian dulu. Kalau sudah yakin terhubung, baru kalian pindahkan di lembar LKPD. Jangan sampai pas pengecekan masih ada kesalahan. Selesai semua LKPD-nya? Jadi silakan persiapan yang mau presentasi, Bapak minta perwakilan satu kelompok presentasikan ke depan hasil pekerjaan kalian. Ya, oke, silakan siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok Bayu ya, ketua kelas silakan ke depan. Perhatikan ya. Jadi ada kelompok Bayu yang mau presentasi, Bapak harapkan kalian simak baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ketika beres presentasi. Oke, silakan untuk kelompok berapa ini 5 ya, untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Untuk hasil analisis dari kelompok kami, ini konfigurasi sebelum diperbaiki. Pada PC 0 IP address-nya 192.168.1.2. Ini pada router 1, yaitu konfigurasi di router 1 hanya ada satu konfigurasi routing statisnya, sedangkan dilihat dari topologi ada 2 network yang harus terdaftar. Sesudah dianalisa, kami memperbaiki konfigurasinya, yaitu pada PC 0 IP address-nya 192.168.1.2, gateway-nya diisi 192.168.1.1. Perbaikan pada router 1, dilihat dari masalah di atas, maka konfigurasinya hanya menambah IP root pada network 192.168.4.0 dengan perintah IP root 192.168.4.0. Untuk kesimpulan dari kelompok kami adalah banyak sekali konfigurasi yang tidak lengkap dari topologi ini, sehingga kita harus mengecek setiap konfigurasi baik di router 1 sampai 3 dan konfigurasi di setiap PC. Berikut permasalahan yang kelompok kami temukan. 1. IP gateway yang ada di PC router 3 tidak sesuai. Kedua, Kalau ada pertanyaan dari presentasi kelompok 5, kelompok 5 harus siap menanggapi ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mingga. Kenapa di router 2 harus ada konfigurasi IP rootnya? karena kalau tidak ada konfigurasi. Oke, jadi jawabannya kalau misalkan hanya ada di router 2, data ke router 3 tidak akan terhubung. Oke, gimana Mingga? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tepuk tangan ya untuk silakan tutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kembali ya.
Terima kasih ya untuk kelompok 5 yang sudah menjelaskan, yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, sekarang ada waktu untuk evaluasi kembali hasil pekerjaannya. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Koreksi lagi. Takutnya ada yang terlewat atau kesalahan, ya bisa diperbaiki sekarang sebelum LKPD-nya di-upload yang di Cisco, terus LKPD yang Bapak bagikan dikumpulkan kembali. Oke, silakan. Beres aku semua banyak, dapat, udah beres ya. Silakan kumpulkan kembali LKPD yang tadi Bapak bagikan. Bisa perwakilan. Dulu ya, ada proses, linknya sudah Bapak bagikan di grup WA. Silakan bisa dimulai. Sudah beres pengerjaan soalnya? Oke, sekarang Bapak minta satu orang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita melakukan pengecekan harus teliti dan harus bisa menentukan cara terbaik. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelompok Lutfi yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Oke. Waktunya sudah mau habis. Sebelum pembelajaran Bapak akhiri, Bapak harapkan jaga terus kesehatan kalian. Ya. Ingat ya. Jadi minggu depan kita bertemu lagi di materi yang ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa bermanfaat, bisa digunakan nanti dalam kehidupan nyata. Amin. Sebelum Bapak akhiri, tadi kita awali dengan doa, berarti kita akhiri dengan doa juga. Silakan untuk ketua kelas bisa pimpin doa sebelum pulang. Duduk siap gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Oke, terima kasih banyak untuk ketua kelas. Terima kasih juga untuk semua ya untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau Bapak ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.